Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Nuim. Hari ini sempat berenang Bang Nuim pagi hari. Kemarin. Oh kemarin ya, Ini seminggu. masih terlalu pagi. Oh gitu. Luar biasa ini berenang memang perlu nih banyak, jangan sampai kita nganyut di kali kalau ada bencana ya. Bang Nuim ini negeri ini luar biasa ini. Paling enak kalau saya ke Melbourne itu ada restoran Padang gitu. Tapi kalau di sana pun saya yakin itu halal kalau sudah sebut Padang. Tapi di Kelapa Gading sini ada makanan Padang yang menunya dari babi ya, luar biasa ini. Apa motifnya Bang Nuim lihat ini? Literasi macam begini Bang Nuim. Ya, karena rendang ini kan dianggap sebagai makanan yang paling nikmat katanya. Masya Allah. Paling nikmat di dunia, sehingga pemain sepak bola dari Jerman keturunan Turki OZ waktu datang ke Indonesia pun makan nasi Padang katanya dengan rendang Padang. Cuman dia disentil karena tidak makan pakai tangan. Tapi pakai garpu. Padahal di Indonesia begitu banyak orang sekarang ini makan sendok dan garpu. Tapi itu persoalan lain. Masalahnya begini. Ini yang namanya rendang Padang ini namanya saja sudah rendang Padang. Nah ini jadi sudah dari Padang, dan Padang itu yang katanya orang betul-betul adatnya bersandar syara itu bersandarkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi mereka ini memang tegas-tegas Islam, dan Islam itu seperti agama Yahudi juga melarang makan babi. Sebenarnya kalau kita jujur, saya kadang-kadang berbincang dengan kawan-kawan dari agama misalnya Ortodoks ya, dari Yunani, Kristen Ortodoks, saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam Bible Ibrani itu bukan saja dilarang makan babi, tapi jangan mendekati babi pun tidak boleh. Ya, itu di dalam ajaran agama mereka mengatakan iya, tapi sudah ada perubahan dan sebagainya. Dalam kitab suci mereka, nah kita konsisten dalam hal ini, tidak boleh makan babi karena dilarang ya mai tatawaddam walahmul khinzir. Sebenarnya perkataan dalam Al-Qur'an itu walahmul khinzir itu adalah daging babi, tapi sudah seluruh babi diharamkan. Dan ada seorang pengamat dari Inggris, dia mantan pemimpin redaksi di koran yang sangat masyhur di dunia, The Times, William Rees-Mogg, dalam tulisannya mengatakan, saya sekarang paham kenapa Islam dan agama Yahudi melarang babi, karena babi itu banyak sekali katanya mengkonsumsi air, sehingga di tempat-tempat tertentu bisa membahayakan kehidupan manusia. Nah, kembali kepada persoalan babi ambo ini, masalahnya kenapa menggunakan nama rendang, pakailah nama lain, jadi supaya tidak mengecohkan, karena rendang itu sudah sama dan sebangun dengan makanan orang Minangkabau yang mengakui diri mereka sebagai Muslim. Jangan lupa, walaupun Imam Bonjol itu oleh sebuah televisi di Indonesia pernah dikatakan sebagai Muslim radikal karena dia melawan Belanda, tapi paling tidak Imam Bonjol itu berani berjuang melawan Belanda. Kalau itu dikatakan radikal, alhamdulillah bagus sekali. Kalau tidak, kita ya masih terus terjajah. Nah, masalahnya sekarang ini, persoalan rendang ini ketika baru-baru ini di sebuah televisi yang mendunia ya, bukan hanya disiarkan di Australia, asalnya dari Inggris, ada seorang juru masak bernama Rick Stein. Dia laki-laki dan dia memang pintar masak, dan dia banyak juga mencurahkan perhatian pada masakan-masakan India. Nah, ketika dia berada di Malaysia, dia mengatakan begini, saya mengadakan satu survei singkat katanya, di kalangan orang-orang di Malaysia, dan mereka umumnya mengatakan makanan yang paling mereka gemari, yang paling mereka sukai adalah rendang. Cuma sayangnya, kata dia, tidak diketahui dari mana asal-usul rendang ini. Gitu. Wah, saya kepingin rasanya angkat telepon untuk menelpon itu, rendang itu asalnya dari Padang. Dan menurut ceritanya, rendang ini diciptakan karena waktu itu orang-orang dari Minangkabau yang ingin melaksanakan ibadah haji naik kapal layar itu makan waktu berminggu-minggu sebelum sampai ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Jadi di kapal itu mereka hanya masak nasi, jangan susah-susah masak ini, tuh maklumlah kapal itu kapal layar. Jadi dibuatlah satu makanan yang bisa bertahan sampai berbulan-bulan, tidak akan basi, tidak akan rusak, yaitu rendang Padang. Nah, sinonim rendang Padang ini dengan Minangkabau. Minangkabau itu selalu mengatakan kami itu punya adat-adat itu berdasarkan syarat-syarat itu berdasarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ini sudah sinonim dengan keislaman, begitulah kira-kira makanan halal. Dan memang kalau di sini
misalnya ada restoran Selera Bundo, Tambocie, itu semua mereka pakai Halal. lambang halal, logo halal. Masya Allah. Jadi kalau ada yang kemudian menyudutkan ya daging babi yang diharamkan, ya itu tentunya bisa barangkali disayangkan, begitulah paling tidak. Luar biasa ya. Ya, kita harus tahu literasi dari mana itu rendang ya. Tapi dari rendang kita lari ke radikal. Ini tadi membonjol Bang Nuim bilang dituduh radikal. Tapi hari-hari ini entah macam mana dadakan aja ini, entah alih isu atau apa ya. Laporan Tempo ini menyebabkan memberi judul halusinasi khilafatul muslimin. Nah, ini apa yang Bang Nuim lihat dari berita-berita yang berseliweran sekarang ini? Puluhan orang sudah ditangkap nampaknya nih. Padahal gerakan ini sejak 1997 gitu. Silakan Bang Nuim. Iya, ini masalahnya pelik ya. Dalam artian begini, kalau kita merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini Undang-Undang Dasar ya. Jadi kita bukan bicara omong kosong, tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar yang menjadi tiang. Undang-Undang Dasar ini tiang kenegaraan kita, tiang kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Di situ dikatakan di atas pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini Maha Kuasa ini subhanallah. Jadi sangat identik dengan Islam. Masya Allah. Bukan karena orang agama lain itu ya abana, misalnya orang di Lebanon itu orang-orang yang beragama seperti di Mesir, Kipti ya, orang Kipti atau Koptik itu mereka kalau menyebutkan Tuhannya itu ya abana, wahai bapak kami. Tapi kalau Islam itu kan khas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu kemahakuasaan itu subhanallah, itu yang dikatakan subhanallah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sudah jelas Islamnya, itu Islamnya. Kemudian belakangan ini seakan-akan dibenturkan antara khilafah dengan Pancasila, karena katanya Pancasila dasar negara. Tetapi tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan Pancasila. Sila-silanya disebutkan. Itu betul, itu sila-silanya tidak dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan bangsa Indonesia dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini yang menarik. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, itu adalah amanat Al-Quran kepada umat Islam untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan beradab dalam mana seluruh anggotanya diperlakukan dengan hormat. Jadi barangkali perlu ditinjau kembali sebab dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak disebutkan secara nyata. Secara tersirat mungkin, tapi tidak disebutkan secara nyata adanya Pancasila. Jadi kalau dikatakan khilafah berbenturan dengan Pancasila. Nah ini orang bisa bertanya, ya ini Pancasila buatan manusia, khilafah ini ajaran Islam seperti dikatakan oleh MH Ainun Najib dan sebagainya. Ini barangkali perlu diperjelas. Jadi kalau mau diadakan suatu diskusi, revisi perubahan dalam Undang-Undang Dasar 45, jangan kepalang tanggung. Bilang saja bahwa yang kelima sila ini disebut Pancasila. Jadi jelas di situ bahwa dalam Undang-Undang Dasar ada. Kalau tidak, memang jadi masalah. Sebab begini, ada yang mengatakan bahwa khilafah itu pada hakikatnya tidak disukai oleh penguasa. Kenapa? Karena sangat memberati penguasa. Sangat memberati penguasa. Seperti yang dikatakan dalam buku Islam Without Extremes oleh Mustafa Akyol. Dia mengatakan ketika di dalam khilafah Utsmaniyah ada seorang sultan, kalau tidak salah saya Sultan Sulaiman, mengatakan kepada para alim ulamanya, saya menghendaki semua rakyat yang berada di dalam khilafah Utsmaniyah harus jadi muslim. Langsung para alim ulama mengatakan, oh tidak bisa tuanku. Kenapa? Itu dilarang. La ikraha fiddin, kamu tidak boleh. Tidak boleh memaksa orang untuk menjadi muslim. Itu dilarang dalam Islam. Bahkan orang seperti Muhammad Asad mengatakan itu salah satu dosa besar. Sebab kamu itu nanti menyuruh orang karena takut, dipaksa, dia sebagai munafik menjadi muslim. Tidak boleh. Innal munafiquna itu tidak disukai di dalam Islam katanya. Kemudian ada dalam buku Sadaqat Qadri kalau saya tidak salah mengenai sejarah syariat, dia mengatakan bahwa khilafah ini sangat menyusahkan
syariah Islamiyah ini sangat menyusahkan penguasa ketika ingin menaikkan pajak. Para ulama mengatakan tidak bisa tuanku, kenapa? Itu akan memberati rakyat. Nah ini jadi misalnya kalau kita lihat di Barat ya, pada tanggal 15 Juni nanti ini kan ini tanggal 15 Juni ini ulang tahun dari apa yang disebutkan sebagai Magna Carta. Magna Carta itu diterbitkan dalam tahun 1215 di Inggris. Dalam piagam Magna Carta, bangsa Inggris khususnya dan sejumlah negara persemakmuran seperti Australia sekarang ini, Selandia Baru, Kanada, dan sampai batas-batas tertentu Amerika menikmati sistem keadilan yang menguntungkan rakyat kecil dan tata pemerintahan yang kita kenal sebagai demokrasi. Nah, dari situ tidak banyak yang mengetahui bahwa ratusan tahun sebelum Magna Carta diciptakan di Inggris, Al-Quran mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ketika kamu menghukum di antara manusia, maka kamu harus menghukumnya secara adil, tidak bisa pilih bulu, tidak bisa ini itu. Sebab di situ ada pesan dari hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika ada seorang perempuan dari keluarga yang ternama didapati bersalah melakukan pencurian, lalu dibisikkan kepada baginda Rasulullah bahwa ini anak orang, ini orang terkenal, ini. Rasulullah mengatakan, itulah sesungguhnya katanya banyak masyarakat di masa lalu yang kacau balau karena adanya perbedaan di dalam menjalankan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Itu khilafah itu begitulah kira-kira. Jika kamu menghukum di antara manusia, kamu harus menghukum dengan adil. Tidak bisa kamu menghukum seenaknya karena dia orang dari tempat tinggi atau dia sudah pernah melakukan kejahatan di masa lalu, maka kejahatan sekarang ini harus diberikan hukuman yang lebih ringan. Itu tidak bisa diterima di dalam Islam. Jadi barangkali ini undang-undang dasar ini supaya kalau saya rasa kalau ini sampai digugat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, tapi tidak menyebutkan Pancasila secara khusus, hanya menyebutkan sila-silanya. Ini jadi kalau dikatakan bahwa khilafah bertentangan dengan Pancasila, bisa saja ya. Lalu kenapa? Apakah khilafah itu satu dosa karena Pancasila itu tidak disakralkan di dalam undang-undang dasar? Sila-silanya disebutkan kelima-limanya. Dan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti dikatakan oleh Karen Armstrong merupakan amanat dari Al-Quranul Karim kepada umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab dalam mana semua anggotanya diperlakukan dengan hormat. Nah ini jadi kita mesti menyimaklah yang dikatakan Rasulullah. Bangsa-bangsa yang pernah hidup di masa lalu dihancurkan Allah SWT karena dalam tatanan masyarakatnya waktu itu yang kecil, yang dhaif, yang lemah dihukum berat kalau melanggar hukum. Sementara kalau yang melakukan kejahatan adalah orang-orang berpengaruh, maka mereka dibebaskan. Jadi tidak bisalah. Ini pernah kan ada seorang anggota DPR yang disebut itu dia Robo Syafi'i. Dia pernah mengatakan waktu disuruh membacakan doa pada peristiwa 17 Agustus, peringatan 17 Agustus, dia mengatakan minta supaya mendengarkan kepada ya rahmat, minta kepada Allah SWT supaya dibuatlah Indonesia ini jangan hukumnya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Itu pentingnya sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini juga kita barangkali mengimbau lah kepada DPR, MPR, apakah tidak perlu dikatakan bahwa kelima sila ini termasuk dalam apa yang disebut sebagai Pancasila. Iya, memangnya kita juga punya literasi tentang pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan orang-orang yang betul-betul mempunyai ruh dari Masumi, begitu kan, bukan Bang Nuim? Ya, Muhammad Nasir juga, Muhammad betul. Nasir, Allah yarhamu, karena orang yang ketika pernah pulang dari Istana Negara, dia boncengan saja naik sepeda. Ini orang yang sangat bertanggung jawab atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berubah dari Republik Indonesia Syarikat yang dituntut oleh Belanda, kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak bisa kita melupakan jasa-jasa mereka ini, walaupun memang oleh seorang pujangga Inggris Shakespeare mengatakan kebaikan yang dilakukan manusia itu selalu terkubur bersama
jenazahnya, sedangkan kejelekannya diingat. Ya nggak mau. Kita tidak mau. Yang baik adalah baik, haq wal batul batul. Jadi kita minta supaya kita bisa membedakan mana yang hak sebenarnya dan mana yang batil sebenarnya. Aduh. Dari cerita ini kita agak jalan ke luar negeri sedikit nih Bang Nuim. Ini hari-hari ini di Amerika ini ada ribuan orang protes tentang kekerasan senjata. Sementara Amerika begitu keras ketika Saudi itu peristiwa di Turki ya, luar biasa. Lain lagi ceritanya kepada wartawan Al Jazeera di Israel ketika ditembak oleh Israel. Ini apa Bang Nuim, apa literasi apa negeri sedemikian besar kok mempermalukan diri sendiri gitu? Bagaimana Bang Nuim lihat? Tidak kenal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini biasanya tiap Jumat diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan, katakan sampai kebenaran itu muncul ke permukaan. Qulul haqqa walau kana muran. Sebutkan yang benar biar pahitnya seperti apa. Nah, ini dengan kematian Shirin di Israel itu, Amerika ya biasa karena itu menyangkut Israel. Pertama, Amerika mengatakan kita prihatin. Kedua, kita perlu mengumpulkan lebih banyak informasi keterangan. Ketiga, kata orang Medan, bawa lupa. Nah, karena memang manusia ini cepat lupa. Manusia ini punya sifat cepat lupa dan itu memang sifat dari manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah itu mengatakan kamu berdoalah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kami lupa dan kami berbuat kesalahan. Jadi lupa itu. Tapi di Amerika kalau sudah menyangkut Israel itu kemudian dibina. Ya, itu diternakkan kelupaan itu. Jadi sejak sudah berapa? Sebulan lebih kan? Tidak ada apa-apanya. Betul. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Oh, cari keterangan dulu. Coba itu kebalikan. Sekiranya yang tewas itu bukan orang Palestina, tapi wah itu akan langsung ada kutukan, laknatan dan dilaknat dan dikutuk. Jadi dalam hal ini Amerika itu mengharapkan orang lupa, sedangkan mereka sendiri tidak mau melupakan. Mudah-mudahan ini memang menjadi kenyataan bahwa dalam peristiwa 6 Januari tahun lalu yang dikatakan upaya kudeta untuk merebut jabatan presiden dari Joe Biden untuk ke tangan Donald Trump, ini mereka langsungkan terus. Tapi kalau itu terjadi di Palestina dan korbannya adalah orang Palestina, yaitu bawa lupa. Jadi ini bukan hanya pertama kali ya, bahwa Shirin ini Abu Aksa ini bukan pertama kali. Dulu itu kapal Liberty Amerika itu berapa puluh, hampir 40 orang anak buah kapal perang Amerika itu dibom oleh Israel. Karena Israel ingin memberikan kesan yang bom itu adalah pesawat Mesir, bukan pesawat Israel, tapi ketahuan. Dan ketika armada Amerika yang berada di situ, pesawat-pesawat yang dikerahkan untuk mengejar pesawat tadi, ketika diketahui bahwa yang melakukan pengeboman adalah pesawat Israel, langsung Presiden Lyndon Johnson mengatakan tarik kembali, jangan dikejar, biarkan, ya udah korbankan saja. Jadi Amerika itu juga bersedia mengorbankan sebenarnya warga negaranya, bahkan tentaranya, angkatan lautnya demi Israel. Jadi kita tidak usah heran lah. Iya, macam demikian. Dan ini pula yang sedang dikorbankan nampaknya Bang Nuim, pertarungan di mana ini? Di Mariupol, di Ukraina. Sekarang ini kayaknya ada pemain di balik layar ini yang akan merembetkah ini ke Polandia, Bang Nuim? Karena ini sudah 100 hari lebih pertempuran terjadi di sana. Apa yang Bang Nuim akankah merubah peta geopolitik dunia dari pergerakan di sana? Gimana Bang Nuim? Ya, ini masalahnya juga karena yang dikhawatirkan bahwa Putin frustrasi. Sesuatu yang dia harapkan operasi yang akan selesai dalam 1 minggu, mungkin 2 minggu, paling-paling 2 minggu setengah, tahu-tahu sudah berlangsung lebih 100 hari. Dan kemudian banyak ribut di sana-sini, dan juga kelihatan sekarang sudah mulai ada tuduh-menuduh. Biden mengatakan, saya sudah mengatakan kepada Presiden Ukraina ini dan itu, tapi dia tidak mau dengar. Ini mulai sudah kelihatan seperti ini. Jadi seakan-akan untuk mencari dalih, bagaimana supaya barangkali tidak lagi terlalu terlibat dalam persoalan ini. Karena apa? Kemarin ini di Singapura, Tiongkok mengatakan, oh jangan macam-macam. Kalau soal Taiwan kami sampai ke darah penghabisan. Nah, ini suatu tantangan yang tidak bisa dijawab. Ini akan sangat memalukan bagi Amerika.
Ini akan sangat memalukan. Jadi Amerika nampaknya dan ya mungkin juga NATO ya mulai hati-hati, apalagi Turki sekarang mengatakan tidak mau saya menerima Finlandia dengan Swedia itu masuk ke dalam NATO. Kenapa? Mereka katanya menjadi tempat persembunyian teroris. Ya itu yang disebutkan yaitu orang-orang Kurdi ya. Turki. Yang bergerak melawan Turki dan lain sebagainya. Karena Kurdi ini juga aneh bin ajaib. Padahal salah seorang pahlawan Islam yang paling besar itu ya di samping Khalid bin Walid dan lain sebagainya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia orang Kurdi. Tapi kenapa Kurdi yang jumlahnya puluhan ribu, yang jumlahnya jutaan, tidak punya negeri sendiri? Sedangkan ada negara-negara kecil di sekitar kita saja, Singapura misalnya, dengan penduduk berapa 5 juta, kemudian Timor Leste, itu punya negara sendiri. Tapi Kurdi ini tidak punya negara sendiri, di mana-mana mereka dimusuhi. Dan mereka melakukan perlawanan. Nah, jadi itu ada pimpinannya namanya Ojolan, waktu itu ditangkap di Kenya, kalau saya tidak salah, kemudian dibawa ke Turki dan sampai sekarang masih berada di dalam penjara di Turki. Dan Turki menganggap mereka ini katanya adalah teroris. Ya mereka teroris, mau bilang apa? Kalau sudah bilang teroris, seperti Tiongkok pernah mengatakan, oh Uighur itu teroris. Mereka itu betul teroris katanya. Nah, jadi Amerika menerima, karena apa? Karena sudah ada diumumkan, dicanangkan, dikomandangkan oleh orang yang bernama Presiden George Bush Junior bahwa sudah ada perang suci, crusade melawan teroris. Dan jadi itulah siapa saja yang mengatakan itu teroris, pokoknya bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Nah ini oleh Amerika sendiri sekarang ini nampaknya sudah mulai agak berkurang tekadnya, hasratnya untuk membela Ukraina. Nah ini lihat, jadi Rusia juga lihat kalau demikian adanya, kalau di Ukraina mereka sudah barangkali bengkalaikan, mungkin akan bisa masuk ke Polandia karena menampung begitu banyak pengungsi dari Ukraina. Jadi kemungkinan itu ada saja. Sebab apa? Sebab tidak bisa dibayangkan bahwa di tahun 2022, bahwa di abad ke-21 ini bisa terjadi apa yang sekarang ini terjadi di Ukraina. Sebenarnya juga dikatakan sebelumnya, tapi itu di abad ke-20. Tidak mungkin akan terjadi sesuatu seperti yang pernah terjadi di Bosnia, tapi terjadi. Jadi manusia kecolongan dalam hal ini. Karena ini, jadi dalam hal ini kita melihat juga bahwa Rusia melihat ini bagaimana kalau sekiranya tekad dari Barat, karena Barat sendiri, Inggris ini sekarang sudah menghadapi katanya kemungkinan resesi ya ekonomi. Jadi dia harus mengutamakan rakyatnya sendiri. Apakah dia juga harus membela Ukraina? Iyalah, basa-basi membela Ukraina, tapi sampai batas-batas tertentu dan tidak lebih dari itu. Jadi kelihatannya mereka juga agak ngeri juga ini, agak was-was juga. Kalau sampai Putin terpojok, mungkin dia seperti yang dikatakannya akan menggunakan senjata nuklir taktis. Nah ini bagaimana di Eropa pula negara lagi, yang mengaku paling beradab, negara yang mengaku paling hebat, paling dan lain sebagainya. Ini terjadi di sana. Ya, jadi sebuah mimpi buruk lah macam gitu. Bang Nuim, nampaknya perundungan juga terjadi ya, manusia ini di luar duga. Biasanya kita dengar rumah di bulldozer itu di Israel ketika keluarganya itu salah satunya itu menentang Israel. Tapi sekarang kita dengar ini di India, Bang Nuim. Setelah Hang Heng Hong ini urusan BJP, dua kadernya ini tah macam mana salah ngomong atau kena batunya. Karena ini kan sudah berkali-kali gitu, luar biasa. Dunia pun menggugat tentang keadaan di India sekarang. Apa yang Bang Nuim lihat dari perundungan Rasulullah pertama, penghinaan dilanjutkan dengan demo yang cukup bergulir di sana? Silakan Bang Nuim. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Bahwa penggusuran yang dilakukan ini tidak ada yang baru kalau di India. Sudah banyak sekali pemukiman. Jangan kata rumah-rumah Muslim yang dituduh katanya antara lain makan daging sapi. Jadi itu begitu hebatnya kesengitan India terhadap orang yang makan daging sapi, ketika umat Islam di Indonesia sengit terhadap rendang babi, banyak bilang, alah gitu aja. Ke India orang akan terima, iya kan sapi itu dianggap sebagai hewan yang sakral dan lain sebagainya. Tapi penggusuran yang terjadi itu bukan hal baru. Sudah banyak sekali perumahan Muslim, sudah banyak sekali, bahkan masjid Muslim pun digusur. Itu di Ayodhya. Masa kita lupa? Sekarang mereka mau mengakui bahwa
banyak peninggalan-peninggalan yang dibangun oleh Muslim ketika berkuasa, yaitu di India, ya Al-Mughal, orang Mughal itu kabarnya punya akar kata arti orang-orang yang dikhitan, jadi Muslim yang pernah membangun misalnya menara. Kalau ada di antara saudara ke Old Delhi, ke kota Delhi, ibu kota India, itu ada menara yang miring, macam menara yang di Italia. Itu dibangun oleh Muslim, tapi mereka sekarang mau cari-cari di mana ini bisa supaya dikatakan sebenarnya arsiteknya yang membangunnya ini bukan Muslim dan sebagainya. Jadi mereka itu ingin menutupi sejarah. Jadi ini bukan hal baru. Ini sama sekali bukan hal yang baru. Cuma karena karena dikatakan korbannya Muslim, ya banyak orang barangkali askut sakit ketika, maksudnya tutup mulut, diam saja, karena seperti yang terjadi di Uighur, di Xinjiang, karena korbannya itu Muslim, seperti yang terjadi di Myanmar. Nanti orang bilang, kau ini nggak bosan-bosan. Jadi enggak lah. Bagaimana kita bisa bosan membicarakan karena ini terus terjadi terhadap Muslim, biarpun bukan Muslim. Kalau terjadi kezaliman itu tidak bisa diterima dalam Islam, itu tidak bisa diterima. Ini menjadi masalah. Jadi bukan hal yang baru ini yang terjadi di India ini, sama sekali bukan hal yang baru. Jadi tidak usah heran kalau ini terus terjadi, dan akan terus terjadi karena India juga pintar. Dia sekarang masuk jadi 4 sekawan dengan Amerika, Australia, dan Jepang, dan dia pintar juga, dan dia disambut di Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, dikutuk begitu sajalah, tapi sampai hanya batas itu. Kalau misalnya terjadi pemboikotan dan lain sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Jadi kalau hanya sekadar basa-basi saja, mereka tidak akan begitu peduli, karena sudah diperingatkan oleh sejumlah intelektual, termasuk seperti saya katakan Salman Rushdie, bahwa ini Narendra Modi ini berbahaya. Tapi apa boleh buat, demokrasi telah memungkinkannya untuk berkuasa. Permainan luar biasa sandiwara dunia. Atau karena umat Islam tidak bisa bersatu. Kalau ada sebuah nanti khilafah lagi, salah lagi Bang Nuim, itu kan kekuatan umat itu kan berpikir mereka begitu, macam begitu kan Bang Nuim? Nah, ini kita karena barangkali kita banyak melupakan sejarah juga jadi Muslim melupakan sejarah sehingga mereka menjadi istilahnya rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati bagus, tapi rendah diri, minder itu tidak baik. Jadi banyak Muslim itu pikir, kita ini kolot sekali, sandal jepit, pakai baju koko, kain sarung. Tidak, ini ada buku. Saya lagi baca buku oleh seorang sejarawan dari salah satu universitas terkemuka di Amerika, yaitu Yale University, namanya Alan Mikhail. Dia mengatakan ada sultan dari Mesir, dari Turki, God Shadow. Judul bukunya Bayangan Allah, dikatakan bahwa inilah sultan yang membentuk dunia modern sekarang ini. Dialah, katanya, sultan Muslim itulah yang membentuk dunia modern sekarang ini. Nah, kita kadang-kadang tidak melihat itu kita seakan-akan menganggap Islam ini kok kolot sekali. Saya baca juga ada satu buku yang bernama Lost Islamic History, yaitu sejarah Islam yang disembunyikan atau dihilangkan, yang mengatakan kalau Anda misalnya menggunakan GPS untuk mencari alamat seseorang dan ketemu, berterima kasihlah kepada Muslim, karena yang menciptakan dasar dari GPS itu, trigonometrinya, itu adalah orang-orang Muslim. Tapi kan kita nggak mendengar ini. Muslim sendiri banyak yang tidak percaya kalau kita katakan itu terjadi. Jadi perlu adanya barangkali anjuranlah kepada Muslim untuk lebih banyak membaca. Barangkali mungkin bahan bacanya kurang tapi kalau dicari dan diterjemahkan, karena banyak ditulis dalam bahasa Inggris dan, ini menariknya, dan ditulis oleh orang-orang yang bukan beragama Islam tapi punya objektivitas. Seperti ini Alan Mikhail ini, dia bukan Muslim. Dan dia berani mengatakan itu bahwa dunia modern ini dibentuk oleh seorang sultan Muslim. Luar biasa. Seperti makna carta itu kan hanya duplikat dari perjanjian Piagam Madinah dan lain-lain, bukan begitu Bang Lim? Oh iya, tidak ada kan? Mana ada dulu sebelum Piagam Madinah itu, mana ada yang seperti itu. Penghormatan kepada orang lain. Hidup berdampingan secara damai. Baru belakangan disebutkan Dayton.
ya, coexistence, peaceful coexistence sebagainya, itu sudah diatur di dalam Islam dari tahun 1215. Itu baru muncul Magna Carta. Sebelumnya Islam itu 600. Dalam tahun abad ke-7 sudah mengeluarkan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Nggak bisa dibantah, itu ada dalam Quran kok. Gimana? Dan bahwa ketika soal keadilan, kamu juga harus memberikan kesaksian, bahkan yang akan memberati diri kamu sendiri, memberati kedua orang tua kamu. Padahal dikatakan kalau kamu mencari surga, jangan cari jauh-jauh kecuali di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kalau soal benar dan salah, nggak bisa. Jadi itulah makanya barangkali syariah itu sangat tidak disukai oleh penguasa karena sangat memberati dan meringankan bagi rakyat, tapi memberati bagi kita. Lihat di dalam kekhalifahan khilafah Umar bin Khattab, ya, pikul sendiri makanan itu diberikan kepada seorang perempuan yang menegurnya, mengatakan tidak diberi makan dan lain sebagainya. Jadi memberati penguasa, memberikan keringanan yang sangat luar biasa kepada rakyat. Ya, luar biasa. Pak, mudah-mudahan tiba masa nanti Allah menaikkan kebenaran itu. Apakah Bang Nuim yakin tentang peristiwa yang akan mengangkat marwah umat ini lagi, atau bagaimana Bang Nuim lihat? Waktu pula yang akan menjawab. Tidak bisa dibantah. Kalau tidak ngapain? Orang ini aku yakin kenapa mesti susah-susah. Sudah pasti. Cuma kita mesti apa? Kata orang juga, senjata luar biasa Rasulullah itu berhasil dalam 23 tahun. Itu sabar. Dia punya kesabaran. Jadi Lamartine, ada seorang sejarawan Prancis, Lamartine, dia mengatakan, kalau dipikir-pikir, kalau dilihat modalnya, itu Muhammad tuh nggak punya modal sama sekali, apapun nggak punya. Cuman keyakinan bahwa ajaran yang dibawanya itu adalah ajaran yang benar. Qulil haqqu min rabbikum. Itu dia, itu hak yang benar, itu dari. Makanya dia bisa menjadi begitu hebat dalam 23 tahun. Tidak ada manusia yang bisa melakukan perubahan karena itu kena keyakinan dia yang tidak tergoyahkan, dan kita juga begitu. Makanya kita terus berdoa, ya Allah, Malikal Mulki, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Titik. Selesai. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau tanggalkan kerajaan dari tangan siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkau ya Allah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu para pendiri Republik Indonesia itu tidak sungkan untuk mengatakan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu dia, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tapi berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya tangan-tangan Allah tuh ikut nimbrung lah dalam kemerdekaan ini, insya Allah. Sudah terbukti pelan-pelan. Karena juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batilka yaumud dawiluha bainan nas. Kami pergilirkan kejayaan itu di antara manusia, bukan sebutkan muslim dan sebagainya. Jadi di antara manusia, ini hari giliran kamu silakan. Nanti giliran kami. Begitu kira-kira giliran sudah ada. The golden age, zaman keemasan Islam itu sudah ada. Masya Allah. Wah, jadi tambah semangat hidup ini Bang Nuim. Terakhir Bang Nuim, untuk menambah semangat lagi pendengar kita ini, apa marwah hidup ini harus ditanamkan dalam diri. Mungkin Bang Nuim ada ingatan-ingatan khusus dalam perjalanan hidup manusia, setidaknya pendengar radio kita gitu. Silakan Bang Nuim. Ya, tentu ya. Jadi sudah ditetapkan sesuatu itu di dalam Quran itu ada takdir. Nah, takdir itu katanya bisa diubah hanya dengan doa mengenai diri kita. Jadi ketika kita berdoa, apa yang didoakan oleh Rasulullah? Rasulullah itu selalu berdoa kepada apa? Kepada yang damai. Allahumma antas salam. Tuhan, engkaulah kedamaian. Jadi jangan mau dikibulin Islam ini begitu. Enggak, Islam itu mengatakan begini. Kamu mau ikut kami, ikut. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau jadi mukmin, yang enggak mau enggak apa-apa. Udah, kok repot, jangan direpotkan. Wahai orang-orang yang suka bikin macam-macam
buzzer ini buzzer itu. Nggak usah. Kalau mau ikut, nggak mau ya udah, nggak apa-apa. La ikraha fid din, itu tepat sekali. Faman syaa falyu'min. Yang mau jadi mukmin, yang tidak mau tidak jadi mukmin, tidak jadi persoalan. Jadi kita mesti punya pegangan itu. Pegangan itu. Itu yang sangat penting, bahwa kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Tuhan itu bersama orang yang sabar, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim pagi ini, pencerahannya luar biasa. Wah, macam kena cas baterai gitu pagi-pagi ini dari anak Medan di Melbourne sana. Hati-hati, sungai di Melbourne itu luar biasa indahnya Bang Nuim. Insyaallah, semuanya. Insyaallah. Nah, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.